Hi everyone, my name is Ria. I'm gonna be your friends to learn about pronunciation together. So, what is pronunciation? Apa sih pronunciation itu? Mungkin sebagian dari teman-teman udah ada yang pernah belajar pronunciation sebelumnya, atau mungkin ini ada yang baru pertama kali mendengar kata pronunciation. Jadi, apa sih pronunciation? Yaitu pelafalan atau cara pengucapan. Itu makna dalam bahasa Indonesianya ya. Terus, kenapa sih kita harus belajar pronunciation atau cara pengucapan atau pelafalan? Yang pertama, karena cara baca bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia itu berbeda teman-teman. Contohnya, stomach. Kalau ya tulisannya stomach. Kalau dalam bahasa Indonesia bacanya stomach. But in English you have to say stomach. Stomach. That's the point. And for number 2, untuk poin yang kedua, cara baca yang berbeda itu beda makna. Contohnya, bahasa Inggrisnya pantai. Apa ayo? Kebanyakan orang-orang bacanya beach. But it's not that way. Jadi bukan seperti itu. Lebih tepatnya itu pakai i dan logatnya agak panjang. It's like beach. Beach. Nah, kalau yang dibaca beach, it's different meaning. Beda maknanya ya teman-teman. Hati-hati. Yang ketiga, kadang orang Indonesia itu masih salah dalam pelafalannya. Contohnya ya, contoh singkatnya, bahasa Inggrisnya jari. Apa yo? Kebanyakan orang Indonesia masih bacanya itu finger, pakai huruf J, finger, ya kan? But the real one, the correct one, yang benar yaitu finger. Repeat after me, finger. Jadi nggak ada suara J di situ, tapi adanya suara G. It's not finger, but it's finger. So that's the point why we have to learn pronunciation. Jadi itu ya, ada beberapa poin kenapa sih kita harus belajar pronunciation. Karena pronunciation itu sangat-sangat penting. So, karena kita belajar tentang pronunciation, pronunciation itu masih punya korelasi atau hubungan yang dengan namanya aksen. Ada yang pernah belajar apa itu aksen? Yes, aksen is logat. Aksen is logat. Ya, aksen adalah logat. Mungkin beberapa dari teman-teman sudah tahu kalau aksen di dalam bahasa Inggris yang paling terkenal itu ada dua. Dua. Ya, yang pertama yaitu British dan yang kedua American. Sebenarnya aksen itu sendiri nggak cuma ada dua loh teman-teman, itu tergantung nanti negara mana yang mengucapkan bahasa Inggris. Jadi nggak cuma British sama American, but it could be Australian, Canadian, dan lain sebagainya. Jadi nggak cuma itu doang. Nah, untuk teman-teman, kalau bingung aksen mana sih yang harus kita pelajari, aksen mana sih yang lebih keren, yang lebih gaul, semuanya benar. Nanti kita bakal belajar aksen itu mengikuti. Yang penting kita belajar bahasa Inggris terlebih dahulu untuk urusan aksen. Nanti tergantung lidah kalian lebih mudah yang mana, American or British. It's up to you. Oke, yuk kita bahas dulu materi kita yang pertama. Kalau kita belajar tentang pronunciation, kita bakal bahas yang namanya phonetic symbols, yaitu simbol-simbol suara. Jadi nggak cuma pramuka saja yang punya simbol, tapi bahasa Inggris itu juga punya teman-teman. Nah, apa sih phonetic symbols? Ada berapa sih? Jadi phonetic symbols itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu vowel, dan yang kedua itu consonant. Untuk hari pertama ini kita bahas dulu vowel. What is vowel? Ada yang pernah tahu? Ada yang pernah dengar? Jadi vowel itu kalau dalam bahasa Indonesia itu seperti huruf vokal atau huruf hidup. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu ada 5, ada A, I, U, E, O. Tapi uniknya kalau di dalam bahasa Inggris itu ada lebih dari 5 teman-teman. Ternyata lebih banyak, more than 10 symbols. Lebih dari 10 simbol loh. Keren kan? So, yuk kita belajar bareng-bareng ya. Just take a deep breath, ambil nafas dalam-dalam. Yuk kita bahas yang pertama, simbolnya yaitu E. Jadi simbolnya kayak angka E kebalik. Dan itu dibaca kayak teman-teman lagi bilang memilih, kayak suara E di dalam kata memilih atau mencintaimu, asik. Jadi bukan mencin tapi men, kayak suara E di situ dibaca
e. Sedangkan yang kedua itu dibaca e. Jadi kalian harus buka bibirnya kayak gitu. Kayak huruf e di dalam kata bebek. Bebek. Atau enggak ember. Jadi suaranya bukan e. Yang ketiga itu i besar, teman-teman ya. Kalau i besar itu bacanya bukan i tapi dia dibaca e. It's gonna be like A B C D E. Contohnya kayak enak. Enak, bukan tapi e. Yang keempat itu kayak angka segitiga tapi nggak ada threadnya. Itu dibaca a, pendek. A. Kalau contoh dalam bahasa Inggrisnya kayak cut, bukan cut, but it's cut. Aku. Yang kelima itu kayak huruf A tapi kepalanya kebalik. Kepalanya dia nengok ke belakang ya. Jadi dia dibaca O. Kalau dalam contoh bahasa Inggrisnya kayak God. O. Kalau dalam bahasa Indonesia kayak on. Ompong. Banyak ya. Jadi bukan O but it's O. Yang keenam ada simbol U, dia kayak tapal kuda gitu. Itu bacanya bukan U biasa tapi dia pendek sangat, dibaca Jadi ada penekanan di dalam tenggorokan. Contohnya look. Itu contoh dalam bahasa Inggrisnya ya. Look. Kalau dalam bahasa Indonesia it's like gitu dong. Selanjutnya, nah ini sedikit lebih susah. Ini kalian harus buka mulut lebar-lebar karena ini juga di dalam kosakata bahasa Indonesia juga belum ada. Ini dibaca a. So you have to open your mouth widely. Kalian harus buka mulut lebar-lebar. A. Sampai 3 jari muat ya. A. Repeat after me. A. Jadi kayak kambing yang bilang mbak kayak gitu. Karena di dalam kosakata bahasa Indonesia nothing. So, that's it. Oke, itu tadi pembahasan vowel untuk yang lex atau suara hidup yang pendek. Itu tadi ada berapa? Ada 7. Itu masih yang pendek. Nah, ternyata yang panjang itu juga ada. We call it tense. Jadi kita manggilnya itu tense. Suaranya panjang, 2 ketukan atau 2 harokat. Apa saja ya simbolnya? Di situ ada 5. Yang pertama kayak angka 3 terus ada titiknya, itu dibaca ya, jadi agak santai suaranya. Kayak habis makan terus you may say like that. Contohnya turn, berbelok, itu dibaca dia agak panjang sedikit. Turn kayak gitu. Yang kedua itu dibaca O. Jadi kayak angka O separuh terus ada titik 2-nya, itu dibaca O. Jadi lebih santai ya cara bacanya. Contohnya floor kayak gitu. Yang ketiga ada huruf A pula dan dia ada titik 2-nya. Jadi untuk cara baca huruf vokal yang ada titik 2-nya itu semua dibaca panjang ya. Kayak gitu. Kalau yang A segitiga tadi pendek A, kalau yang ini dia panjang Contohnya park, taman. Park. Jadi lebih santai cara pengucapannya. Yang keempat ada i kecil. Kalau i kecil itu selalu dibaca panjang, bacanya i. Ikan. Dan yang kelima itu dibaca u. Jadi kalau kalian menemukan simbol u biasa itu pasti dibaca panjang u. Kalau yang u pendek itu tadi simbolnya u yang kayak tapal kuda, u. Kalau yang ini dia u biasa dibaca u. Jadi itu tadi 5 simbol untuk tense ya teman-teman. Yang selanjutnya kita akan bahas diphthong. Ada kata di, jadi di situ ada 2 simbol double, yaitu rangkaian dari simbol-simbol yang tadi. Itu simbolnya ada 8, bisa dilihat di situ. Ada a, jadi itu e sama i besar, itu bacanya a. Kayak gitu ya. Yang kedua itu a sama i besar, itu bunyinya
I. Sedangkan yang ketiga itu dibaca O. Ingat yang kepalanya kebalik tadi dibaca E. Ini dia gabung sama U jadi bacanya O. But this is for British accent. Jadi ini untuk aksen British, sedangkan untuk aksen Amerikanya itu dibaca O. Jadi pakai O bulat sama U. O. Contohnya di situ ada kata open. That is for British accent. For American you may say it open. Sama open. Kayak gitu. Selanjutnya ada A sama U. Itu dibaca ow. Ya kayak kalian habis kejepit bilangnya ow. Contohnya dalam bahasa Inggris ada down. Jadi bukan down but it's down. Get down. Selanjutnya ada O separuh sama I lele itu dibaca oi. Jadi bukan oi but it's oi. Jadi bibirnya lemesin aja, jangan dibulatkan. Oi. Contohnya di situ ada kata boy. Or you may say enjoy, toy, annoy, dan lain sebagainya. Jadi bukan oi but it's oi. Selanjutnya, nah ini ada perbedaan juga antara British sama American. Kalau untuk yang British, ya kita tahu kalau orang-orang British itu jarang banget ngomong R, sedangkan orang Amerika itu suka banget ngomong R. Di situ ada simbol ear. This is for British accent, ear. Tapi untuk aksen Americannya itu ditambahin R, ear. Jadi yang Britishnya ear, yang Americannya ear. Jadi ada suara R-nya, ear. Kalau yang ini tak ada, ear. Contoh katanya near, dekat. So you may say, kalau untuk yang Britishnya R-nya hilang, near. Tapi kalau untuk Americannya R-nya dijelaskan, near. Kedengaran? Near. Jadi R-nya itu dibunyikan. Selanjutnya itu ada huruf E sama E yang kepalanya kebalik. Kalau dalam Britishnya itu dibaca air. Kalau untuk Amerikanya dibaca air. Ada R-nya juga. Air. Contoh dalam kata bahasa Inggrisnya ada care, peduli. For British, you may say care. R-nya tak usah dibaca. Care. Tapi kalau untuk yang American, R-nya dijelaskan. Care. Beda ya? Yang terakhir di situ ada U sama E yang kepalanya dibalik, itu dibaca U. E-nya. U. Ya, kalau untuk Amerikanya ada R-nya lagi. Ur. Contoh katanya ada kata tour. Itu bukan dibaca tour, but it's dibaca tour. Tour. Or you may say tour. Or tour. Oke teman-teman, itu dari pembahasan tentang vowel atau huruf hidup.